Oke guys, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu limit trigonometri. Limit trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati nilai tertentu. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang limit aljabar, kali ini kita belajar limit yang berhubungan dengan fungsi trigonometri. Limit trigonometri dapat dihitung dengan mensubstitusikan nilai pendekatan X yang diberikan. Jadi contohnya, misalnya X mendekati pi per 2, ya kamu tinggal masukin aja pi per 2 ya. Untuk di limit trigonometri ini jarang banget menggunakan sudut di penulisannya, tapi nanti kalau dalam perhitungannya kalian mau pakai sudut juga boleh. Contoh nomor 1, kita punya limit X mendekati pi per 2 dari sin X per 1 min cos X. Oke, caranya gampang, tinggal masukin aja pi per 2, jadi sin pi per 2 per 1 min cos pi per 2, gitu ya. Nah, kemudian kita kalau nggak familiar pakai pi, kita bisa ubah menjadi derajat. Pi itu setara dengan 180, berarti 180 dibagi 2, 90 ya. Sin 90 derajat per 1 min cos 90 derajat. Kemudian kita tinggal hitung seperti biasa, sin 90 itu 1, cos 90 itu 0, berarti 1 per 1 sama dengan 1. Nah, berarti nilai limitnya mendekati angka 1. Kemudian yang kedua, kita punya cos X per tan X, ini juga masih sama. Kali ini untuk X mendekati 0, tinggal dimasukin aja cos 0 dibagi tan 0. Cos 0 itu adalah 1, tan 0 itu adalah 0. Nah, ini bukan bentuk terlarang ya. Jadi kita bisa hitung nilainya menjadi tak terhingga. Sehingga limit X mendekati 0 dari cos X tan X itu hasilnya adalah tak terhingga. Oke, kemudian untuk membantu perhitungan kita nanti, di sini ada bentuk khusus dari limit trigonometri. Yang pertama kita punya limit X mendekati 0, sin X per X, itu hasilnya sama dengan 1. Kalau kalian pengen tahu kenapa bisa sama dengan 1, kalian bisa search di YouTube penjelasan tentang ini ya. Kemudian limit X mendekati 0 dari tan X per X itu juga sama dengan 1. Jadi sebenarnya rumus utamanya itu cuman yang ini. Nah, ini rumus utamanya, tapi nanti rumus utama itu bisa berkembang menjadi yang sebelahnya. Jadi kalau kita punya angka di depan sudutnya, itu juga hasilnya 1 ya kalau angkanya sama. Kalau nggak sama nanti kita harus samain dulu. Nah, ini tan juga sama, itu hasilnya 1. Kemudian kalau dibalik, X-nya di atas, sin-nya di bawah juga sama aja, hasilnya 1. Kemudian kalau X sama tan-nya dibalik juga sama dengan 1. Kemudian kalau kita gabungin sin sama tan-nya, itu bisa berubah menjadi sin X per tan X, itu sama dengan 1 juga. Sin KX per tan KX juga hasilnya 1. Ya. Jadi ini nanti bakal membantu kita dalam menghitung limit trigonometri yang bentuknya tidak normal. Kemudian limit trigonometri dengan X mendekati 0 dan hasilnya adalah 0 per 0. Seperti yang tadi saya bilang, bentuk spesial dari limit itu X-nya harus mendekati 0 ya. Jadi yang ini saya ajarin dulu untuk soal-soal limit yang X-nya mendekati 0. Limit X mendekati 0 dengan hasil 0 per 0 atau hasil tak terhingga per tak terhingga atau tak terhingga min tak terhingga juga termasuk ke dalam sini ya. Dapat diselesaikan dengan cara mengubah fungsi trigonometri dari soal menjadi bentuk khusus yang di atas, bentuk spesial. Untuk merubah fungsi tersebut, diperlukan identitas trigonometri yang telah kalian pelajari di kelas 10 dan 11. Yang paling sering digunakan adalah yang ini. Nah, nanti kalian hafalin lagi rumus-rumusnya ya. Nggak cuma yang ini doang, semuanya harus hafal. Cuman ini yang biasanya dipakai di materi ini. Kemudian kita lihat contoh soal 1. Untuk contoh soal 1 kita punya 3 sin X per 2X untuk limit X mendekati 0. Coba kita hitung dulu hasilnya seperti biasa. 3 sin X per 2X ya. Berarti X-nya kamu ganti sama angka 0. Kita coba ganti dulu. Jadi sin 0 sama 2 kali 0 ya. Ini kalau kita hitung ya hasilnya 0 per 0. Dan seperti yang kita tahu, 0 per 0 adalah bentuk yang tidak terdefinisi atau terlarang. Nah, jadi kita harus lakuin sesuatu. Caranya adalah kita harus ubah dia menjadi bentuk yang spesial tadi ya. Jadi caranya kita perhatiin di sini kita punya angka 3 sama angka 2. 3 sama 2 adalah cuman koefisien doang ya. Koefisien di depan sin dan koefisien di depan X itu kita bisa keluarin ke depan. Jadi 3 per 2. Kemudian limit
X mendekati 0 dari sisanya. Sisanya tinggal sin X per X. Dan yang kita tahu sin X per X adalah bentuk spesial. Jadi hasilnya 1. Sehingga hasilnya adalah 3 per 2. Seperti itu. Nah, ini contoh soal 1 ya. Ini adalah cara aslinya guys. Nah, tapi nanti dalam perhitungannya cara gampangnya adalah setiap kali kalian lihat sin X per X itu bisa dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena dia hasilnya adalah 1. Contoh, misalnya ini sin X per X-nya kita coret sehingga hasilnya langsung menjadi 3 per 2 ya. Bisa juga seperti itu. Nah, contoh soal 2. Contoh soal 2 bagaimana kalau di sini si 3-nya itu nempel ke dalam sudut. Seperti yang kita tahu, kalau dia nempel ke dalam sudut, kita nggak bisa keluarin ke depan ya. Jadi untuk yang ini, kita cuma bisa keluarin angka 2-nya aja. Angka 2-nya kita keluarin ke depan, jadi tinggal setengah. Kemudian limit X mendekati 0 dari sin 3X per X. Nah ini hasilnya bukan 1. Kenapa? Karena si sudut sama si X-nya beda. Kalau dia sama-sama 3X, dia bisa berubah menjadi 1. Tapi karena dia beda, yang satu angkanya 3, yang satu angkanya 1, dia nggak bisa berubah menjadi 1, seperti bentuk spesial ya. Jadi caranya adalah kita harus samain dulu. Dengan cara, di sini kamu tambahin angka 3, biar dia sama persis sama yang di atas. Tapi seperti biasa, kalau kamu tambahin angka 3 di bawah, kita juga harus tambahin angka 3 di atas. Seperti itu. Biar seimbang ya. Nah, terus angka 3 ini koefisien bisa kita pindahin ke depan. Jadi hasilnya adalah 3 per 2. Kemudian di sini limit X mendekati 0 dari sin 3X per 3X. Nah, ini seperti yang kita tahu, bentuk khusus ini, ya ini nih ya, ini hasilnya adalah 1. Jadi 3 per 2 kali 1. Jadi hasil akhirnya adalah 3 per 2. Seperti itu. Oke, atau seperti yang tadi saya bilang, ini bisa kita coret langsung, sin X per X-nya kita coret, sehingga hasil akhirnya langsung menjadi 3 per 2. Itu cara cepatnya. Oke, kemudian contoh 3. Untuk contoh 3, itu kita punya limit X mendekati 0 dari 1 min. Ini kita cobain dulu masukin ya. 1 min cos 0 per 2 kali 0. Ini hasilnya 1 min 1 per 0. Berarti 0 per 0. Nah, ini bentuk telarang, jadi kita harus lakuin sesuatu. Dengan cara menggunakan rumus ini nih. Kita punya rumus cos 2x. Cos 2x itu rumusnya 1 min 2 sin kuadrat X. Yang seperti kita tahu, rumus cos 2x itu ada banyak, nggak cuma ini doang. Kenapa saya pilih ini? Karena dia memunculkan sin. Jadi kita coba merubah cosnya menjadi sin. Karena seperti yang kalian tahu, di bentuk khusus yang tadi di atas, itu semuanya sin dan tan ya. Jadi soalnya saya ubah dikit, limit X mendekati 0 dari 1 minus cos 2x-nya, saya nanti mau ubah. Saya ubah menjadi rumus tersebut. Jadi 1 kurang 2 sin kuadrat X. Nah, seperti itu. Kemudian minusnya kita masukin ke dalam kurung. Sehingga menjadi 1 min 1 plus 2 sin kuadrat X per 2X kuadrat. Oke, kemudian kita tulis lagi limit X mendekati 0 dari 1 kurang 1-nya habis. 2 sin kuadratnya kita pecah jadi seperti ini, biar nanti kita ngitungnya gampang ya. Per 2X kuadratnya juga sama. Saya pecah seperti ini. Sehingga kalian bisa lihat kita mempunyai bentuk khusus sin X per X. Itu hasilnya 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 1. 2 per 2 itu 1. Sin X per X-nya 1, sin X per X-nya 1 lagi. 1 kali 1 kali 1, hasilnya 1. Ya. Ini contoh 3. Kemudian contoh 4. Contoh 4 juga sama. Kita masih punya 1 min cos 4X. Ya. Cos 4X kita pakai rumus yang tadi. Cos 2X, sorry. Kita cek dulu ya. Ini 1 kurangin cos 0 per 4 kali tan kuadrat 0. Ini 1 kurang 1 per 4 kali 0 kuadrat. Hasilnya 0 per 0 ya. Masih 0 per 0 terlarang. Berarti kita harus lakuin sesuatu. Saya mau ubah cos 2X-nya pakai rumus ini. Tapi karena di sana cos 4X, jadi kita ubah sedikit rumusnya. Menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2X. Jadi ciri khasnya adalah
Kalau di sininya 2x, di sininya tuh x ya, setengahnya. Kalau di sininya 4x, di sininya setengahnya 2x. Tapi kuadratnya tetap kuadrat. Kemudian si limitnya ini bisa kita ubah. Limit x mendekati 0 dari 1 min buka kurung. Nah, ini nanti saya mau ubah per 4 tan kuadrat 3x-nya saya tetap tulis seperti ini. Nah, yang cos 4x-nya kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2x. Seperti itu. Tinggal kita sederhanain aja. Jadi limit x mendekati 0 dari 1, minusnya masuk ke dalam. Jadi min 1 plus 2 sin kuadrat 2x per 4 tan kuadrat 3x. Oke. Sederhanain lagi, berarti limit x mendekati 0 dari 1 kurang 1-nya habis. 2 sin kuadratnya saya mau pisah seperti ini. Sin 2x, 2 biji ya. Yang bawahnya juga saya mau pisah-pisah menjadi 4. Terus tan 3x. Kemudian di sini juga tan 3x. Nah, untuk yang depan ini menjadi setengah. 2/4 itu setengah. Ya, ini kita langsung pakai cara cepat aja ya. Ini sin sama tannya kita bisa hilangkan. Sehingga di sini hasilnya 2/3. Sin sama tannya juga yang di sini bisa dihilangkan. Sehingga menjadi 2/3 ya. Nah, ini cara cepatnya guys. Jadi hasilnya adalah 2 yang coret. Hasilnya 2/9. Nah, seperti itu. Kemudian contoh 5. Untuk contoh 5 kita cobain dulu masukin. Jadi sin 0 tambah sin 0 dibagi sama tan 0 ditambah tan 0 ya. Hasilnya adalah 0/0. Oke, ini nggak bisa. Jadi kita coba lakuin sesuatu. Untuk yang ini kamu nggak perlu pakai rumus-rumusan karena kita punya sin sama tan. Sin sama tan kita tahu dia udah bentuk spesial. Jadi kita bisa langsung sepertinya ya. Kita cobain dulu. Tan 5x ditambah tan 9x. Oke. Bentuk spesialnya adalah sin x per x kan. Karena di bentuk spesialnya ada sin x per x, jadi yang atas ini, yang sebelah atas ini saya mau kalikan dengan seper x. Yang sebelah bawah juga sama, saya mau kalikan dengan seper x ya. Jadi ingat, kalau atas kali seper x, di bawah juga harus dikalikan dengan seper x. Sehingga hasilnya adalah, ini saya hapus dulu ya. Sehingga hasilnya adalah sin 3x per x, ini juga per x, ini juga per x, ini juga per x. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal pakai cara cepat. Sin x per x itu hasilnya 1. Sin per x hasilnya 1, ini juga 1, ini juga 1 ya. Nah, jadi tersisa tinggal 3 tambah 4 per 5 tambah 9. 7 per berapa nih? 14 ya. 7/14, jadi hasilnya setengah. Nah, seperti itu contoh nomor 5. Nah, kemudian ada limit trigonometri dengan x mendekati angka tertentu. Bukan 0 lagi ya, tapi hasilnya tetap 0/0. Ini dapat diselesaikan dengan cara permisalan. Jadi kita harus misalkan sesuatu. Nah, misalkannya apa? Kalian lihat sini. Kalau kita punya x mendekati k untuk limit trigonometri ya. Kalau kita punya x mendekati k, si k-nya itu harus di si x-nya harus dimisalin ya. Dimisalinnya adalah a-nya kita misalkan sebagai a. A itu sama dengan x min k. Sehingga x-nya itu a plus k. Gitu ya. Selalu seperti ini. Tujuannya adalah biar limitnya itu menjadi mendekati 0 lagi x-nya ya. Tapi kali ini kita misalkan sebagai a. Jadi nanti limitnya bukan x mendekati 0, tapi limit a mendekati 0. Caranya gimana? Coba kita lihat contoh 1. Kita cobain dulu masukin. Berarti cos 2 kali pi per 4 nilainya ya. Per x-nya diganti menjadi pi per 4. Kita masukin dulu aja kayak biasa. Kita cek dia 0/0 nggak. Ternyata benar 0/0 ya. Jadi kita harus lakuin sesuatu. Caranya adalah pakai permisalan. Kita lihat di sini si x-nya itu bukan x mendekati 0, tapi x mendekati pi per 4. Dimisalkannya dengan cara a itu sama dengan x minus pi per 4. Gitu. Dan
dan X-nya itu sama dengan A plus pi per 4. Nah, ini yang perlu kalian lakukan pertama kali ketika kalian memisalkan limit trigonometri. Nah, jadi limitnya berubah. Yang tadinya limitnya X mendekati pi per 4, kali ini udah nggak X mendekati pi per 4 lagi, karena kita udah misalkan, sehingga limit A-nya itu mendekati 0. Yang tadi saya bilang, tujuan dimisalin adalah biar limitnya mendekati 0 ya. Jadi, kita tulis aja limit A mendekati 0. Kemudian, setiap X yang ada di sini akan diganti dengan permisalan yang telah kita buat. Nah, semua nilai X yang ada di soal ya. Di soal, ini berubah menjadi A plus pi per 4. Ya, ini juga berubah menjadi A plus pi per 4. Nah, kayak gitu. Kemudian kita tinggal sederhanain aja. Jadi kita punya limit A mendekati 0 dari cos, ini 2-nya kita masukin ke dalam. Jadi 2A tambah pi per 2. Per, ini kalau kita kurangin hasilnya 0 ya. Berarti tersisa tinggal A doang. Nah, kita ingat-ingat lagi pelajaran kelas 10. Pi per 2 itu nilainya 90 derajat ya. Nah, kalian ingat nggak? Kalau 90 derajat ditambah sesuatu, itu ada di kuadran berapa? Ya, betul. Kuadran 2. Nah, ini ada di kuadran 2. Sedangkan cos di kuadran 2, ini cara ngitungnya kayak gini ya. Sedangkan cos di kuadran 2 itu hasilnya negatif. Jadi kita tulis negatifnya dulu. Kemudian, hati-hati, patokan kita adalah 90 derajat. Waktu di kelas 10 saya pernah ajarin kalian, kalau 90 derajat itu, cosnya harus berubah menjadi sin. Jadi minus sin 2A. Kayak gitu ya. Kalau kalian lupa lagi, kalian bisa lihat video saya yang trigonometri kelas 10. Nah, jadi ini pakai kuadran caranya. Atau kalau kalian nggak mau kuadran, kalian bisa pakai rumus cos A plus B. Cos A plus B itu berarti cos A cos B min sin A sin B ya. Cuman ya jelas lebih lama. Tapi kalau terpaksa banget kalian nggak lupa lagi cara pakai kuadrannya, kalian boleh pakai rumus ini. Nah, jadi hasilnya min sin 2A per A, kita bisa langsung pakai cara cepat. Sin A per A-nya jadi 1. Jadi hasil akhirnya adalah minus 2 ya. Oke, dah. Nah, seperti itu. Kemudian soal nomor 2, kita punya seperti ini, masukin dulu. 1 min sin pi per 2 per cos pi per 2 ya. Pi per 2 itu 90 derajat. Berarti 1 min 1 per 0. Hasilnya 0 per 0. Nah, ini nggak bisa. Berarti kita harus misalin. Misal, untuk A sama dengan X min pi per 2. Dan X sama dengan A plus pi per 2 ya. Oke, kita ubah soalnya menjadi limit A mendekati 0 langsung. Limit A mendekati 0 dari 1 min sin X. X-nya diganti jadi A plus pi per 2 nanti ya. Saya tulisin dulu. Cos X. X-nya juga diganti. Ya, ini jadi A plus pi per 2. Ya, ini jadi A plus pi per 2. Kita pakai konsep yang sama-sama yang tadi. Pakai kuadran. Jadi kita bisa tahu hasil dari sin A plus 90 derajat tuh berapa ya. Ini saya ganti langsung jadi 90 ya, biar kelihatan. Di sini 90 derajat, di sini 90 derajat. Nah, A ditambah 90 derajat itu ada di kuadran 2. Sin di kuadran 2 itu hasilnya positif. Jadi saya bakal tulis dulu 1 minus sin-nya tadi hasilnya positif. Jadi saya tulis positif dulu. Kemudian patokannya 90 derajat, hati-hati. Kalau 90 derajat berarti sinnya harus berubah menjadi cos. Cos A, patokannya hilang. Ya. Seperti biasa, kalau nggak bisa, kalian bisa pakai rumus sin A plus B. Nah, yang bawah juga sama. Ini kuadran 2. Cos di kuadran 2 hasilnya negatif. Kamu tulis negatifnya dulu. Kemudian patokannya 90 derajat. Berarti cosnya berubah jadi sin. Min sin A. Nah, kayak gitu. Kemudian kita tinggal melakukan seperti biasa, tapi saya rasa kalau kamu masukin sekarang A-nya ini masih 0 per 0, karena kita belum melakukan pencoretan. Ya, kalau belum dicoret biasanya masih 0 per 0. Nah, kita coba cek dulu ya. Ya, betul nih masih 0 per 0. Di sini saya pengen pakai rumus cos 2A. Cos 2A itu rumusnya 1 min 2 sin kuadrat A
Tapi karena di sana kita punyanya cos A, kita modif sedikit rumusnya jadi 1 min 2 sin kuadrat. Ini yang tadi saya bilang, si sudutnya itu selalu setengahnya ya. Jadi kalau di sini A, di sini berapa? Ya setengah A, kan setengahnya. Setengah A, gitu. Nah, berarti limit A mendekati 0 dari 1 min cos, cosnya saya mau ganti, per min sin A. Oke, yang atas saya ganti jadi 1 min 2 sin kuadrat A. Kemudian disederhanain, minusnya masukin, kemudian kurangin 1 ya. 1 kurang 1-nya habis, 0. Sisanya tinggal 2 sin kuadrat A. Nah, sin kuadrat A-nya per min sin A. Ini bisa saya coret 1 biji. Coret-coret ya, sisa 1 di atas. Berarti hasil akhirnya itu min 2 sin A kan. Kali ini masukin A-nya 0. Berarti hasilnya min 2 kali 0. Hasilnya adalah, hasilnya ada 0. Nah, kayak gitu. Ini adalah limit trigonometri secara keseluruhan. Cuman ya nanti dalam soalnya pasti bervariasi ya, tidak seperti ini. Nanti kalian harus pakai identitas trigonometrinya dengan baik. Segitu dulu aja hari ini. See you, bye-bye.